Cerita dimulai dengan seorang ahli paleontologi yang bernama Zack. Hari ini Zack sedang pergi bersama dengan dua orang keponakannya ke suatu tempat di Alaska. Yang paling besar bernama Ricky dan yang paling kecil bernama Jet. Tujuan Zack membawa keponakannya ini adalah untuk mengunjungi situs-situs prasejarah, di mana kabarnya ada beberapa fosil dinosaurus yang bisa mereka temukan di sana. Keponakan yang bernama Jet ini cukup antusias dengan perjalanan mereka kali ini. Apalagi Zack sempat memberikan sebuah fosil gigi dinosaurus kepada Jet. By the way, fosil gigi yang diberikan itu adalah gigi tajam kepunyaan salah satu dinosaurus pemakan daging yang bernama Gorgosaurus. Gorgosaurus memiliki tubuh hampir sebesar T-Rex, namun memiliki pergerakan yang tidak terlalu cepat. Berbeda dengan adiknya sang kakak yaitu Ricky tidak terlalu senang dengan perjalanan mereka kali ini. By the way, Ricky ini dulunya suka dengan sejarah dari para dinosaurus. Namun karena perkembangan teknologi, dia sekarang lebih suka main Mobile Legends. Dan benar aja ketika sampai, Ricky memilih tinggal di sekitar mobil mereka. Saat sendirian, Ricky secara nggak sengaja bertemu dengan seekor burung gagak yang bisa berbicara. What's wrong? You never heard a bird talk before? Burung ini bernama Alex. Ricky yang kaget kemudian gak bisa berkata-kata. Ricky terus aja mendengarkan si burung yang dari tadi ngoceh-ngoceh terus cuy. Sambil terbang, Alex kemudian berubah menjadi jenis Alexornis, yaitu salah satu dari jenis burung zaman purba. Si Alex lalu menceritakan kepada Ricky tentang sebuah cerita yang dibuat pada akhir periode Kapur, 70 juta tahun yang lalu. Nah, si Alex ini memiliki sahabat kecil yang bernama Pachi. Dia adalah jenis dinosaurus herbivora yang bernama Pachyrhinosaurus. Pachi adalah anak bungsu dari gerombolan bayi Pachyrhinosaurus yang baru aja dilahirkan beberapa hari ini. Selain Pachi, ada si anak sulung yang bernama Scholar. Nah, si ayah Pachi bernama Buldas, dan si ayah adalah pemimpin dari kawanan Pachyrhinosaurus. Ketika Pachi dan Scholar sedang berebut makanan pemberian sang ibu, secara tiba-tiba dari dalam hutan muncul seekor dinosaurus kecil yang bernama Troodon. Troodon adalah spesies omnivora, dan anak-anak bayi dinosaurus seperti Pachi ini merupakan santapan yang sangat lezat baginya. Dengan cepat Troodon melesat dan berhasil menangkap Pachi, tapi sang ayah Buldas dengan cepat muncul dan menyelamatkan anaknya. Good thing my dad showed up. Whoa! Thank you! Akibat sergapan Troodon tadi, sekarang Pachi memiliki sebuah lubang tepat di atas kepalanya. Cedera dia cuy. Si Alex kemudian mencoba menghibur Pachi dengan mengatakan kalau suatu hari nanti lubang itu yang akan menentukan jalan hidupnya. Ini adalah pertama kalinya Pachi keluar dari sarangnya dan melihat dunia luar. Di sini Pachi melihat berbagai macam dinosaurus lain. Ada Ankylosaurus, Pterosaurus, dan juga hewan karnivora yang bernama Hesperonychus. Sampai akhirnya dia diselamatkan oleh ibunya dan dikembalikan lagi ke sarangnya. Hari demi hari berlalu sampai akhirnya Pachi kini tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Pachi perlahan-lahan mulai belajar dari sang ayah tentang bagaimana menanduk pohon sampai membersihkan badan dengan cara seperti ini. Hey, let me get in there, fellas. Yeah, so fun. You gotta try it. Bersama dengan abangnya Scholar, Pachi ini sedang melihat sang ayah yang sedang bertanding melawan seekor Pachyrhinosaurus lain yang bernama Major. Pertandingan ini kayak semacam aturan di kelompok mereka gitu cuy. Siapapun yang bisa mengalahkan si pemimpin, maka dia akan menjadi pemimpin kelompok yang baru. Dalam pertandingan ini, Buldas kembali menang, dan dia tetap menjadi pemimpin kelompok mereka. Esok harinya ketika Pachi sedang bermain di pinggir sungai, dia secara nggak sengaja bertemu dengan spesies sejenisnya. Tapi kali ini dengan kelamin betina. Dan si Pachi pun jadi jatuh cinta cuy. Hi, I'm Pachi. I made a meat. Si betina ini bernama Juniper dan dia berasal dari kelompok yang berbeda, atau bukan dari kelompoknya si Buldas sang ayah. Ketika sedang asing ngobrol, ibunya Juniper datang dan karena itu Juniper mau nggak mau harus pergi. Sebelum pergi, Juniper sempat mengatakan kepada Pachi kalau dia akan kembali lagi ke sini. Pachi pun bersorak kegirangan mendengar hal itu. Esok harinya Pachi balik lagi tapi Juniper nggak muncul. Dia balik lagi besok tapi nggak muncul juga. Selama berhari-hari Pachi terus kembali ke sungai berharap Juniper muncul kembali. Tapi naas sang betina dambaan gak pernah dia lihat kembali. Ternyata si Juniper bersama dengan keluarganya telah pergi, alias bermigrasi secara besar-besaran ke arah selatan. By the way, migrasi adalah hal yang lumrah yang akan dilakukan dinosaurus untuk menghindari musim panas yang akan datang. Ketika musim panas tiba, maka otomatis sumber makanan mereka akan menjadi sulit untuk didapatkan. Begitupun dengan Buldas yang kemudian juga memerintahkan kelompoknya untuk segera bermigrasi ke arah selatan. Dan karena itu, ini menjadi migrasi Pachi pertama kalinya secara besar-besaran. Berhari-hari mereka lalui sampai pada suatu ketika langit menjadi gelap.
Mengetahui kalau ada bahaya, Buldas memerintahkan kawanannya untuk memasuki hutan untuk berlindung di dalamnya. Dan benar aja, cuaca semakin buruk dan sekelebatan petir menyambar sebatang pohon di dalam hutan. Akibatnya pohon itu memercikan api sehingga menimbulkan kobaran api yang sangat besar dan dengan cepat menyebar ke seluruh hutan. Buldas kemudian memerintahkan kawanannya untuk segera menyelamatkan diri. Ketika keadaan semakin kacau, Buldas memimpin keluarganya terlebih dahulu untuk keluar dari hutan. Tapi keadaan jadi tambah parah ketika dia melihat sekelompok Gorgosaurus yang sedang memanfaatkan keadaan. Predators. For one dinosaur's misfortune. Hi there. Friend or foe? Foe. Foe. Definitely foe. Oh, wait up, guys. Paci Scholar sempat terpisah akibat terhalang oleh pohon yang tumbang. Tetapi sang ayah kemudian berbalik arah dan menyelamatkan mereka. Namun naas buat sang ibu dan juga saudaranya yang lain, di mana mereka kini terjebak di hadapan dua ekor Gorgosaurus yang siap menyantap mereka. Mengetahui keluarganya dalam bahaya, Buldas dengan cepat pergi membantu. Nah, karena Paci dan Scholar disuruh oleh sang ayah untuk tetap stay di tempat, mereka pun gak bisa berbuat apa-apa kecuali menunggu sang ayah kembali. Tapi lama-kelamaan bukannya sang ayah yang datang, melainkan pemimpin dari Gorgosaurus yang bernama Gorgon. Wait a minute, Scholar. I think I see him. Do it. I'm louder. Ah, it's coming back. That's definitely not him. Paci dan Scholar yang ketakutan kemudian berusaha bersembunyi dari serangan Gorgon. Dan di sini tiba-tiba saja sang ayah Buldas muncul dan bertarung melawan Gorgon. Kedua kakak beradik ini sangat senang kalau ayahnya sudah kembali untuk menyelamatkan mereka. Mereka berdua sangat yakin kalau ayahnya pasti menang dan akan selalu menang. Namun kali ini nasib harus berkata lain. Buldas si perkasa harus bertemu dengan lawan yang sangat kuat. Really, come back for me. Yeah, get him, Dad. Get him, Dad. Strong as blood. Dad always wins. But this time, Buldas the Great Pachyrhinosaur, the most feared and respected of his tribe, have met his match. Buldas pun harus tumbang di depan mata kedua anaknya. Kasihan cuy. Esok paginya Paci dan Scholar keluar dari persembunyiannya. Kawanan mereka sekarang dipimpin oleh saingan Buldas, yaitu si Major. Selain itu, gerombolan mereka juga bergabung dengan kelompok Pachyrhinosaurus yang lain. Yang ternyata Paci bertemu kembali dengan Juniper. Ketika bertemu dengan Juniper, Paci sepertinya bisa melupakan kesedihannya karena telah kehilangan sosok ayahnya. Migrasi pun kemudian berlanjut, disertai musim dingin dan hujan yang terus berkecamuk. Berminggu-minggu mereka melakukan perjalanan, sampai akhirnya tinggal beberapa mil lagi dan melewati gunung yang terakhir. Dan gunung terakhir yang harus mereka lewati ternyata sangatlah berbahaya. Dan ternyata bener cuy, secara nggak diduga Gorgon dan anak buahnya juga ada di sana. Ketika mengetahui kalau gerombolan daging segar akan melewati pegunungan itu, Gorgon dan anak buahnya berinisiatif melakukan perburuan. By the way, si burung Alex menjelaskan tentang spesies dari Gorgosaurus. Makhluk ini mempunyai berat hampir 2,5 ton, dengan panjang 26 kaki yang diukur dari ekor hingga ujung kepala. 60 buah gigi tajam ada di dalam mulutnya, dan bahkan giginya sanggup memecahkan tulang. Selain itu, dia memiliki penglihatan yang luar biasa dan juga penciuman yang sangat tajam. Dan selain itu, Gorgosaurus memiliki dua lengan yang kecil. Razor sharp vision with an uncanny sense of smell and two tiny little arms. He... Okay, sorry, wait. I have to compose myself. I'm sorry, seriously. I mean, what's up with that? I mean, look at him, he's so cute. Okay, I'm sorry. Sorry. Dalam hal berburu mereka sangatlah pintar. Kelompok predator ini akan memisahkan buruan yang lemah dan yang mudah dari kelompoknya. Dengan begitu, para Gorgosaurus ini akan dengan mudah memangsa mereka. Dari kelompok yang terpisah ini terdapat juga Paci, Scholar, dan juga Juniper. Karena terpojok, mereka bertiga terjatuh ke dalam derasnya aliran sungai dan terpisah dari kelompoknya. Singkat cerita, mereka bertiga ini terdampar di suatu tempat. Di sini mereka bertemu dengan gerombolan Edmontosaurus yang juga sedang melakukan migrasi. Karena nggak ada cara lain, mereka kemudian memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Edmontosaurus. Karena tujuannya pasti sama-sama ke arah selatan. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba saja Juniper nggak bisa melanjutkan perjalanan ini. Hal itu dikarenakan kakinya mengalami cedera akibat insiden di sungai tadi. Karena itu, Paci mau nggak mau harus menemani Juniper untuk beristirahat. Singkat cerita, Paci dan Juniper melanjutkan perjalanan mereka. Keduanya berjalan melalui hutan gelap dan berbagai rintangan sampai akhirnya mereka dapat menemukan kembali kawanan mereka dan juga si Scholar. Setelah sampai di selatan dan musim panas telah berlalu, mereka pun kembali lagi ke utara. Bertahun-tahun kemudian mereka melakukan migrasi hewan yang sama dari utara ke selatan.
Dari selatan kembali lagi ke utara, dan begitu terus sampai si 3 anak mungil Pachyrhinosaurus ini telah menjadi dewasa. Di momen ini adalah saat dimana musim kawin tiba, yaitu saat dimana para pejantan dewasa akan saling bersaing untuk mendapatkan betina idaman mereka. Jadi mereka harus saling bertarung dulu cuy. Tapi sial buat Pachi karena Scowler dewasa kini telah menjadi pemimpin baru mereka setelah dia berhasil mengalahkan Major. Dan karena Scowler menjadi pemenang dalam kontes ini, maka dia memilih Juniper untuk menjadi pasangannya. Dan era baru kepemimpinan Scowler baru aja dimulai. Scowler ini bisa dibilang pemimpin yang cukup sombong, karena pada suatu hari Scowler memimpin kawanan mereka dalam perjalanan untuk bermigrasi. Di perjalanan secara nggak sengaja mereka harus melewati danau yang telah membeku. Pachi merasa kalau jalan yang dilalui mereka ini sangatlah berbahaya, tapi Scowler nggak peduli, karena dia malah terus memerintahkan kawanannya untuk terus maju. Wait a minute. We're on a frozen lake in the middle of spring? Juniper, you have to believe me. We need to get off this ice. Sampai suatu insiden terjadi, yaitu danau yang dilalui mereka ini tiba-tiba aja pecah dan menenggelamkan beberapa Pachyrhinosaurus. Nah, melihat adanya bahaya, Scowler masih aja keras kepala. Dia terus memerintahkan yang lainnya untuk terus maju. Pachi yang gak mau jatuh korban jiwa yang terlalu banyak kemudian berteriak dan meminta kawanannya untuk segera berlari kembali ke tepian. Everybody, back to shore! Let's go! Singkat cerita, Pachi dan Juniper berhasil menyelamatkan kawanan mereka. Tapi rupanya hal itu nggak disukai oleh si pemimpin, yaitu Scowler. Scowler merasa kalau Pachi sudah mengambil kawanannya dan juga pacarnya si Juniper. Karena itu dengan marahnya Scowler menantang Pachi bertarung untuk menentukan siapa yang paling berkuasa. Awalnya Juniper meminta Pachi untuk nggak meladeni Scowler, tapi karena Pachi ingin membuktikan cintanya, akhirnya Pachi harus kalah. Sialnya lagi, Pachi yang sudah kalah kini tertimpa batang pohon sehingga tubuhnya nggak bisa digerakkan lagi. Selain itu, Pachi juga sudah kehilangan harapannya untuk hidup. Sampai-sampai para predator yang datang untuk memakannya, Pachi juga nggak peduli. Tapi untungnya ada si Alex yang selalu menemani Pachi. Alex berhasil meyakinkan Pachi kalau sekarang bukanlah saat yang tepat untuk mati. Karena jika Pachi ingin mati, maka matilah demi sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Seperti yang dilakukan Buldas ayahnya, di mana dia mati untuk menyelamatkan kedua anaknya. If you're going to die, die for something like your father did. He died for you. Listen to me. Do not die in vain. Pachi yang terbakar semangat kemudian bangkit dan berhasil lolos dari para pemangsa. Pachi dengan cepat melangkahkan kakinya untuk kembali ke kawanannya. Begitu sampai dan bertemu kembali dengan Juniper, mereka kemudian dikagetkan dengan kemunculan Gorgosaurus. Pachi baru sadar ternyata kawanan mereka berada di gunung tempat Gorgosaurus tinggal. Di sini Pachi melihat Scowler sedang berjuang sendirian melawan Gorgosaurus. Karena itu Pachi mencoba membantu. Tapi Scowler dengan lantang melarang Pachi untuk mendekat. Scowler bahkan meminta Pachi untuk pergi dan membawa kawanan mereka, sementara dia akan melawan para Gorgosaurus sendirian. Tapi rupanya Pachi nggak mau melihat saudaranya mati sia-sia. Dia lalu memimpin kawanan Pachyrhinosaurus untuk berbalik menyerang Gorgosaurus. That's right. I'm talking to you, tiny arms. You mess with the wrong herd, lizard. Dalam pertarungan tersebut, Pachi bertarung melawan pemimpinnya, yaitu si Gorgon. Beberapa kali Pachi terlihat tergigit, tapi rupanya lubang yang ada di atas kepalanya memberikannya sebuah keberuntungan cuy. Dan tanpa disadari, tangan kecil Gorgon masuk ke dalam lubang tersebut. Mengetahui hal itu dengan cepat, Pachi langsung mematahkan tangan kecilnya, sehingga si Gorgon menjerit kesakitan. Tyrannosaurs had one thing the Bulbasaurs did not, but even the greatest of heroes come a lucky break. Dalam beberapa serangan, satu gigi Gorgon harus copot akibat tandukan dari Pachi. Dengan keadaan terluka, Gorgon mau nggak mau harus mundur bersama dengan anak buahnya. Setelah kejadian itu, dengan perasaan menyesal, Scowler mengakui kehebatan Pachi, di mana Pachi sekarang telah diakui Scowler sebagai pemimpin baru mereka.
Bersama dengan Juniper, Pachi kini membangun era baru mereka. Musim demi musim pun berlalu sampai akhirnya Pachi dan Juniper memiliki generasi penerus, yaitu beberapa telur yang akan terlihat menetas. Satu buah telur kemudian terlihat akan menetas, dan di sini si burung Alex meminta Pachi dan Juniper untuk menamainya sebagai Alex. Scene kemudian berpindah lagi di mana Ricky terlihat datang menemui Jet dan juga pamannya Zack yang lagi asik menggali fosil milik Gorgon. Kini terjawab sudah kalau gigi yang dimiliki oleh Zack adalah gigi kepunyaan Gorgon yang copot ketika ditanduk oleh Pachi, si pemimpin dari kawanan Pachyrhinosaurus. Dan ceritanya pun tamat cuy.